Shalom semuanya. Hari ini saya mencoba untuk ini ya, mungkin sekarang lagi marak nih tentang ini ya, dikeluarkannya apa istilahnya itu, deklarasi ya, ya dari Tasawuf Suci mengenai deklarasi fiducia supplicans ya tentang pemberkatan pasangan homoseksual atau sejenis. Ini diliris dari apa namanya? Merivika.net ya, di sini ada tentang catatan-catatan penting dalam deklarasi fiducia supplicans ya, tentang perkawinan pasangan homoseksual ya. Jadi di sini supaya tidak terjadi simpang siur ya, jadi bagaimana sih pandangan Gereja Katolik mengenai pernikahan? Apakah menyetujui tentang pernikahan sejenis gitu ya? Jadi memang dalam Merivika ini di merivika.net ini ya, di sini sebetulnya ingin menggarisbawahi ya hal penting mengenai bagaimana pandangan Gereja Katolik sebetulnya tentang perkawinan ya, pandangan perkawinan dalam Gereja Katolik. Nah, ini langsung saya bacakan saja. Ya, ini dirilis sekali lagi dari merivika.net. Di sini dikeluarkan oleh Kongregasi untuk Ajaran Iman tanggal 18 Desember 2023. Nah, deklarasi ini berisi tentang makna pastoral dari pemberkatan yang terkait dengan pemberkatan pasangan sejenis atau homoseksual. Saya bacakan saja supaya tidak salah ini ya, tidak salah persepsi. Kita baca sampai akhir. Bagaimana sih ini menjadi poin-poin penting yang harus kita pahami. Jadi deklarasi ini juga memberikan jawaban yang lengkap tentang sikap Gereja Katolik terhadap pasangan sejenis atau homoseksual terkait dengan jawaban Paus atas Dubia nomor 2 yang disampaikan oleh para kardinal kepada Paus 22 Februari 2021 dan sekaligus menegaskan ajaran Gereja Katolik tentang perkawinan dan kemurahan hati kepada pasangan sejenis. Nah, supaya tidak mengalami kebingungan dan salah tafsir, penting bagi kita untuk membaca teks secara utuh dan mendalam beberapa hal berikut. Kesetiaan pada doktrin gereja tentang ritus pemberkatan perkawinan dan dalam perspektif pastoral pemberkatan. Nah, ada beberapa pokok bahasan, pokok gagasan yang perlu digarisbawahi dalam deklarasi yang berisi 45 nomor ini. Yang pertama, deklarasi menggarisbawahi perkawinan Katolik dan ritus pemberkatan perkawinan. Nah, yang pertama, Gereja Katolik berdasarkan pada doktrin ajaran iman memegang teguh ajaran perkawinan Katolik. Ritus sakramen perkawinan hanya diberikan oleh pelayan resmi gereja kepada seorang pria dan seorang wanita untuk masuk ke dalam hidup perkawinan. Ini sekali ditegaskan ya. Jadi hanya kepada seorang pria dan seorang wanita. Kemudian yang ketiga, gereja tidak memiliki kuasa untuk memberikan pemberkatan atas perkawinan sesama jenis. Ya, ini perkawinan sesama jenis ini tidak akan diberkati perkawinan sesama jenis. Nah, kedua, deklarasi mengembangkan pemberkatan dalam rangka pastoral yang luas. Pertama, orang yang meminta berkat percaya akan Allah akan dapat membantu untuk hidup lebih baik. Orang yang meminta berkat seharusnya tidak dituntut untuk memiliki kesempurnaan moral sebelumnya. Karena orang yang memohon berkat menunjukkan keterbukaan mereka yang tulus terhadap transendensi keyakinan hati mereka bahwa mereka tidak percaya pada kekuatan mereka sendiri, kebutuhan mereka akan Tuhan, dan keinginan mereka untuk keluar dari batas-batas sempit dunia. Ketiga, berkat ditawarkan kepada semua orang tanpa mensyaratkan apapun. Nah, ketiga, pemberkatan bagi pasangan suami istri irregular ini dalam hal ini tidak sah menurut hukum Gereja Katolik dan pasangan sejenis ya. Sekali lagi ini perkawinannya tidak sah. Nah, gitu. Jadi yang keempat, gereja tidak mempromosikan pemberkatan pasangan suami istri irregular atau pasangan sejenis, tetapi tidak menolak ketika mereka datang mencari pertolongan dan bantuan Allah bagi untuk memohon doa berkat sederhana. Nah, yang kelima,
Pemberkatan bagi pasangan suami istri yang berada dalam situasi irregular dan pasangan sejenis atau homoseksual tidak boleh diadakan sebagai sebuah ritus resmi gereja atau seolah-olah menyerupai ritus perkawinan. Ini jelas ya. Pemberkatan ini juga tidak boleh dilakukan dengan pakaian, gerak tubuh, atau kata-kata sesuai dengan perkawinan. Pemberkatan pasangan suami istri yang berada dalam situasi irregular dan pasangan sejenis tidak mengesahkan status mereka, jadi tidak mengesahkan. Kemudian yang ketujuh, pemberkatan pasangan suami istri yang berada dalam situasi irregular dan pasangan sejenis dapat membuka hidup seseorang kepada Allah untuk meminta bantuannya agar dapat hidup lebih baik dan juga untuk memohon Roh Kudus agar nilai-nilai Injil dapat dihayati dengan lebih setia. Kedelapan, pemberkatan pasangan suami istri yang berada dalam situasi irregular dan pasangan sejenis mengungkapkan gereja yang menyambut secara semua orang yang datang kepada Allah dengan rendah hati, menemani mereka dengan bantuan-bantuan rohani, yang memampukan setiap orang untuk memahami dan menyadari kehendak Allah sepenuhnya dalam situasi hidup mereka. Nah, sebagai catatan penting Paulus Fransiskus mengingatkan bahwa apa yang menjadi bagian dari kebijakan praksis dalam situasi tertentu tidak dapat dinaikkan menjadi sebuah peraturan, karena hal itu akan mengarah pada sebuah kasuitas yang tidak dapat ditolerir. Dunia ini membutuhkan berkat dan kita dapat memberi berkat dan menerima berkat. Nah, ini yang disampaikan oleh RPY Aristanto MSF, ya, Sekretaris Komisi Keluarga KWI. Ini yang kemudian sekali lagi menjadi penjelasan dari deklarasi Fiducia Supplicans, ya, tentang pemberkatan pasangan homoseksual atau sejenis. Nah, ini menjadi sekali lagi hal yang kadang-kadang mungkin bisa jadi salah tafsir gitu ya, seolah-olah Gereja Katolik ini melegalkan perkawinan sejenis. Nah, ini dikutip lagi dari Katolikana, jadi ini bisa juga menjadi referensi kita. Jadi dari Katolikana ini dia katakan oleh Dubes RI untuk Vatikan. Ya, jadi di sini di Katolikana dikatakan Dubes RI untuk Vatikan, Gereja Katolik tidak akan mengakui perkawinan sejenis. Ya, pemberian berkat itu bukan tanda pengakuan Gereja Katolik bagi perkawinan sesama jenis. Nah, ini menjadi jelas ya. Kita baca saja. Duta Besar luar biasa berkuasa penuh RI untuk Tahta Suci Vatikan, Michael Trias Kuncahyono, menegaskan bahwa Gereja Katolik tetap memegang teguh doktrin perkawinan Katolik. Karena itu Gereja Katolik tidak mengakui adanya perkawinan sejenis. Meskipun pemberkatan mereka, tetapi bukan berkat sebagai tanda atau mengesahkan perkawinan. Dengan kata lain, pemberkatan pasangan sesama jenis tidak sama dengan sakramen pernikahan, melainkan berkah biasa sebagaimana diberikan kepada semua orang. Hal itu disampaikan Dubes Trias saat dimintai tanggapan soal pemberitaan yang menyebut Vatikan memberi izin pemberkatan terhadap pasangan sesama jenis. Nah, kata Trias, doktrin Katolik yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan untuk selamanya, ini menjadi doktrin yang memang menjadi pandangan dari Gereja Katolik. Doktrin Katolik tentang perkawinan itu abadi, tidak akan berubah dari dulu hingga sekarang dan mendatang. Prinsip perkawinan Katolik seperti yang tertulis dalam dokumen Fiducia Supplicans yang memohonkan keyakinan adalah perkawinan Katolik merupakan persatuan yang eksklusif, stabil, dan tidak dapat diceraikan antara seorang pria dan seorang wanita yang secara alamiah terbuka untuk menghasilkan keturunan. Keyakinan ini didasarkan pada doktrin Katolik abadi tentang perkawinan. Maka hanya dalam konteks inilah hubungan seksual menemukan maknanya yang alamiah, tepat, dan sepenuhnya manusiawi. Doktrin gereja tentang hal ini tetap dipegang teguh.
Kuasa, dengan kata lain, ajaran resmi gereja Katolik sejak dahulu kala tentang pernikahan tidak akan berubah. Pernikahan sah di dalam gereja Katolik tetap hanya pada seorang laki-laki dan seorang perempuan dan bersifat monogam demi kelanjutan keturunan dan menghidupi kasih Allah yang tercurah melalui kehidupan keluarga. Dalam ketentuan ajaran tersebut jelas kalau perkawinan sejenis itu tentu bukan prinsip perkawinan Katolik, kata Trias di sela-sela mendampingi Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dengan mengikuti kegiatan penjurian Shed Award di Roma, Italia, Rabu 20 Desember 2023 siang. Paus Fransiskus tentu akan mempertahankan doktrin perkawinan yang abadi tersebut sehingga tidak akan mungkin Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia merestui perkawinan sesama jenis. Nah, kelompok LGBT. Tentang kelompok LGBT, kata Trias, mereka tidak bisa menafikan keberadaannya, tetap karena memang ada. Bagaimanapun kita mensikapi mereka, tentu itu pertanyaannya. Kalau ditanya apakah Paus Fransiskus mengizinkan para imam memberkati mereka, berkat adalah karunia dan pemberian secara cuma-cuma dari Tuhan untuk membawa kembali ke dalam hidup manusia. Itulah misi gereja, memberikan kebaikan hidup manusia, membawa damai. Maka gereja Katolik memberi semua umat manusia tanpa terkecuali kelompok LGBT juga menerima berkat sebagai manusia sama seperti yang lainnya. Mereka juga manusia, kata Trias, mengutip pernyataan Paus Fransiskus. Memberi berkat itu bukan tanda pengakuan gereja Katolik bagi perkawinan sesama jenis. Dengan kata lain, pemberkatan pasangan sesama jenis tidak sama dengan sakramen pernikahan, sebuah upacara formal. Pernyataan tersebut juga menekankan bahwa hal tersebut bukanlah pemberkatan dalam hubungan dengan perkawinan. Pemberkatan tidak boleh diberikan selama atau berhubungan dengan upacara perkawinan sipil atau sejenis, atau tidak ada pakaian, gerak tubuh, dan kata-kata apapun yang pantas untuk pernikahan. Kalau ditanyakan apakah benar gereja memberkati perkawinan LGBT, jawabannya kembali ke prinsip dasar tadi. Prinsip dasar perkawinan Katolik yang tadi ya, antara perempuan, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi tentu gereja Katolik tidak memberkati perkawinan sejenis, tetapi apakah mereka diberkati? Ya. Saya mengatakan semua orang diberkati. Berkat sebagai manusia biasa seperti orang-orang yang lain, jelas Trias. Jadi dikutip di ini ya dari Katolikana. Jadi silakan nanti bisa dicek di situ. Jadi di sini dikatakan katolikana.com adalah media berita online independen terbuka berintegritas menyajikan berita, informasi dan data secara khusus seputar Gereja Katolik di Indonesia dan dunia. Jadi ini pernyataan dari Dubes RI untuk Vatikan. Nah, jadi sahabat, ini yang kemudian harus kita pegang sebagai orang Katolik untuk memahami makna perkawinan Katolik. Jadi berkat ya bukan hanya sih, tapi ini adalah cara gereja untuk supaya mereka yang merindukan berkat dari Allah sungguh-sungguh mendapat ruang. Bukan berarti sekali lagi melegalkan perkawinan sejenis, tetapi memberi ruang bahwa mereka juga adalah manusia yang juga memerlukan berkat, sama seperti semua orang memerlukan berkat. Jadi penekanannya jelas bahwa Gereja Katolik tetap pada doktrin yang memang dipegang oleh Gereja Katolik, bahwa pernikahan adalah hanya untuk satu laki-laki dan satu perempuan untuk tujuan prokreasi atau untuk berketurunan. Maka itu menjadi alasan pokok bagaimana orang bisa melakukan pernikahan. Kalau pernikahan tanpa atau menegasi adanya keturunan, maka yang jelas tidak akan terjadi perkawinan. Jadi sudah jelas. Jadi jangan bingung-bingung tentang dokumen yang dikeluarkan oleh gereja tanggal 18 Desember kemarin mengenai pemberkatan pasangan LGBT begitu ya.
Jadi bukan mendukung perkawinan sejenis atau homoseksual, tapi sekali lagi memberikan berkat bahwa mereka membutuhkan berkat. Supaya apa? Dengan mohon berkat berarti orang itu memiliki kesadaran tinggi akan bantuan Allah, akan kelemahan sebagai manusia, dengan harapan bahwa apa yang menjadi persoalan itu nanti bisa menjadi atau bisa menemukan eh, berkat atau pencerahan dari Allah sendiri. Saya kira begitu mengenai yang kita tadi bahas mengenai deklarasi tentang fiducia supplicans, ya, atau tentang pemberkatan pasangan seksual atau homoseksual atau pasangan jenis. Oke, demikian. Semoga ini membantu dalam memahami, mungkin bisa menjadi polemik di dalam masyarakat, tapi kita sebagai orang Katolik jelas ya pandangan Gereja Katolik tetap sama tentang hakikat perkawinan monogam tidak terceraikan. Oke sahabat, sampai ketemu.